Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua pasal 13 ayat 1. Firman Tuhan bunyi demikian: Setelah Yosua telah tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, Engkau telah tua dan lanjut umur, dan negeri ini masih sangat banyak yang belum diduduki. Saudara, menarik. Dikatakan Yosua sekarang telah tua dan lanjut umur. Itu kira-kira 100 tahun. Di puncak karirnya, di saat dia mungkin berpikir, waktunya lah saya istirahat, menikmati hasil kerja keras saya. Namun Tuhan justru bilang begini, masih banyak tugas yang belum diselesaikan. Bayangin dari pasal 2 sampai 12, serangkaian kemenangan spektakuler dan mujizat seperti jatuhnya Yeriko dan matahari yang berhenti di Gibeon, dan bahkan memberikan daftar lengkap 31 raja yang dikalahkan oleh Israel di pasal 12. Secara sekilas Tuhan seperti ngomong, belum Yosua, belum, kamu belum lakukan seperti yang aku firmankan dengan tuntas. Pada bagian ini kita belajar bahwa Allah itu ternyata Allah yang berdaulat, dan Allah itu adalah Allah yang jujur. Tuhan adalah pemberi janji dan dialah yang menentukan batas-batas tanah perjanjian. Pernyataan bahwa masih banyak yang belum diduduki adalah pernyataan yang jujur tentang realita di lapangan. Ini menunjukkan bahwa kemenangan Israel tidaklah mutlak dan instan, tidak segampang itu untuk diraih. Penaklukan itu bersifat progresif, bertahap, dan membutuhkan partisipasi aktif dari setiap suku. Tuhan tidak menyembunyikan tantangan yang ada, justru Dia yang menunjukkan. Pada bagian ini kita perlu lihat ketika Tuhan mau memberkati suatu bangsa atau kehidupan pribadi lepas pribadi, Tuhan tidak menginginkan anak yang sekedar berdoa, meminta, memohon, terus mendapatkan. Tidak, Tuhan akan memberkati anak yang meminta, tapi di saat yang bersamaan ada tanggung jawab. Tuhan memang berjanji akan memberi, tapi Tuhan meminta kita tidak pasif. Karena siapa yang mencari Dia yang mendapat. Maka di sini kita melihat ada pergumulan antara janji dan tanggung jawab. Janji Allah sudah pasti. Aku telah menyerahkan tanah itu ke dalam tanganmu. Yosua 2 ayat 24 dan 6 ayat 2 dan lain-lain. Tetapi klaim atas janji itu membutuhkan respon iman dan tindakan dari umatnya. Tuhan sudah memberikan tanah itu sebagai anugerah, tetapi Israel harus merebutnya dan mendudukinya sebagai tanggung jawab dan responsibility. Yosua 13 ayat 1 adalah pengingat bahwa anugerah Tuhan tidak menghapuskan tanggung jawab dan usaha manusia. Saudara-saudara, maka kita perlu melihat juga banyak pengkhotbah dan penulis renungan melihat Yosua 13 ayat 1 ini sebagai gambaran yang sempurna untuk kehidupan rohani orang percaya. Tanah Kanaan itu melambangkan apa? Melambangkan kehidupan yang berkelimpahan dan kemenangan yang telah dijanjikan dan disediakan oleh Kristus bagi kita. Itu seperti dalam Efesus 1 ayat 3. Masih sangat banyak yang belum diduduki, mewakili area-area kehidupan kita, karakter kita, pelayanan kita, spiritual kita, yang belum sepenuhnya kita serahkan kepada kekuasaan Kristus. Masih ada kantong-kantong dosa, ketakutan, kebiasaan lama, dan potensi rohani yang belum kita taklukkan. Saudara-saudara, ayo kita jangan berpuas diri atas kemenangan kemarin. Kita mudah merasa sudah cukup rohani setelah mengalami pertobatan, dibaptis, atau melayani dengan sukses. Tuhan berkata masih sangat banyak lagi. Panggilan untuk bertumbuh, berubah, dan menjadi serupa Kristus adalah proses umur hidup. Filipi 3 ayat 12-14 itu menyatakan demikian. Saudara-saudara, mari yuk kenali tanah yang masih belum dikuasai dalam hidup kita. Luangkan waktu untuk bertanya pada Roh Kudus, area mana dalam hidupku yang belum sepenuhnya Kau kuasai Tuhan? Apakah itu sikap hatiku, iri, dendam, kesombongan? Apa itu kebiasaanku, malas berdoa, malas baca firman Tuhan, konsumsi media yang tidak benar? Apakah itu hubungan dengan keluarga, teman yang perlu diampuni atau diperdamaikan? Atau apa yang belum kita izinkan Tuhan ambil alih? Apakah itu pelayanan atau talenta yang masih kita sembunyikan dan tidak pakai untuk kemuliaan Tuhan? Kiranya melalui renungan ini kita bisa berefleksi tentang apa yang seharusnya menjadi tugas kita pada waktu Tuhan memerintahkan kita taklukkan itu bagi Tuhan. Biarlah hidup kita ditaklukkan bagi Kristus. Soli Deo Gloria. Kita berdoa, Tuhan terima kasih atas cintamu yang kudus, atas kasih-Mu yang sempurna, yang menaklukkan hidup kami. Namun kami minta maaf, seringkali kami tidak mengizinkan hidup kami ditaklukkan oleh cinta-Mu. Pimpin kami, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang sungguh-sungguh kami serahkan bagi pemilik kehidupan kami, bagi juru selamat kami.
Ya Tuhan Yesus, kepada belas kasihan-Mu kami berdoa. Amin.